Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menari. Ini terbongkar sudah apa yang kemudian dibeberkan ya oleh Giz Khalifa ini begitu kan ya. Giz Khalifa beberkan cerita di balik batalnya rencana PDIP usung Anies Baswedan di Pilkada DKI ya 2024 atau di Pilkada ini. Dia banyak cerita dan bahkan tahu sendiri begitu kan. Yang paling terkesan ya kata Giz Khalifa ini sampai-sampai begitu kan ya di depan Anies Baswedan melihat sosok Anies Baswedan itu tersenyum, sabar, santai. Sedangkan tim-tim atau staf-staf Anies Baswedan atau tim ya dari sekeliling Anies Baswedan, mereka mukanya agak kecewa, agak sedih begitu kan ya. Semuanya cuma Anies Baswedan satu-satunya yang dilihat santai, ya ketawa, tersenyum begitu kan. Sampai-sampai ya cerita dari Giz Khalifa ini sampai-sampai seolah-olah Giz Khalifa mau meniteskan air mata begitu kan. Melihat situasi dan kondisi Anies Baswedan. Tahu posisi Anies Baswedan itu sudah gagal di situ begitu kan. Sudah dicegal sana sini. Tapi pada kenyataannya Anies Baswedan tegar. Inilah pemimpin ya. Inilah pemimpin. Makanya kalau Anies Baswedan buat partai baru saya kira banyak begitu kan ya. Banyak begitu. Nanti saya tunjukkan bagaimana ya Anies Baswedan akan membuat partai itu begitu. Ini kita baca terlebih dahulu. Giz Khalifa beberkan cerita di balik katanya ya batalnya rencana PDIP usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Mari kita dengarkan ya apa yang disampaikan oleh Giz Khalifa. Ini sangat-sangat menarik ya untuk kita dalami begitu kan ya, untuk kita amati sebagai pendukung-pendukung Anies Baswedan. Seperti ini. Jadi begini, terkait dengan Bandung, ada proses panjang sebelumnya. Awal pertama itu warga-warga di Jakarta melakukan deklarasi-deklarasi di RW-RW. Itu otentik dan organik. Kita sendiri masih belum mampu karena kita masih belum move on dari situasi Pilpres. Jadi belum bergerak apa-apa gitu. Tapi warga sudah datang ke rumah Anies, minta Anies maju, segala macam. Wajar warga seperti itu karena punya harapan selama Anies menjadi gubernur, air bersih kepada warga miskin diurus, kampung bayam diurus, macam-macam. Jadi warga itu punya harapan besar. Fenomena ini ditangkap oleh PKB. DPW-nya bahwa Anies itu ternyata memang sangat diterima oleh warga Jakarta. Lalu PKB melalui DPW melakukan deklarasi yang sudah disetujui oleh DPP, sudah dikomunikasikan. Lalu kemudian muncul, ini tidak terbuka tapi kita dengar surat dari DPD PDIP, belum yang lain-lain ya, ini PDIP. PDIP DPD-nya mencalonkan Anies sebagai calon gubernur dan wakilnya Charles Honoris dan Prasetyo Edy di Jakarta. Jadi bayangkan itu DPD PDIP. Lalu kemudian Nasdem DPW DKI-nya mencalonkan 3 nama. Yang pertama Anies, yang kedua Sahroni, yang ketiga Wibi Adrino. Kemudian PKS juga deklarasi dari DPW-nya. Langkah yang kita dengar sama-sama, PKS langsung mendeklarasikan dari DPP Anies dengan Sohibul Iman. Paling konkret tuh Bang ya? Iya, dengan Sohibul Iman. Lalu Nasdem menyetujui paket itu, nggak ada masalah untuk Nasdem. Tetapi saya secara pribadi pada saat euforia rame-rame seperti itu, saya berpikir sebaliknya. Apa iya langkah Anies akan semudah ini? Karena mengingat pengalaman Pilpres, maka yang digunakan adalah instrumen KPK untuk menjegal Anies. Bahkan pada saat saya meminta Anies maju Capres di 2024, tapi tahun itu masih 2022 sebelum Oktober, Anies melarang. Jangan bicara tentang pencapresan sebelum tanggal 16 Oktober. Karena dia masih menjabat gubernur. Jadi saya mau membantah omongan Fahri Hamzah di forum ini.
Seolah-olah Anies itu kan isi kepalanya ingin lompat menjadi presiden. Yang melompat menjadi presiden Jokowi 2 tahun di Jakarta. Anies 5 tahun, bahkan pada saat diminta oleh Prabowo menjadi wapresnya, Anies menolak di 2019. Itu fakta. Jadi Pak Arianto kalau ngomong pakai data, jangan asal ngoceh sendiri. Karena itu ada faktanya kan. Lalu KPK bergerak untuk, kita sudah yakin bahwa Senin Anies akan ditersangkakan. Hari Jumat itu. Senin Pak Surya Paloh mengambil inisiatif untuk mendeklarasikan Anies agar tidak menyelamatkan Anies. Maka batallah keinginan Anies bahwa dia hanya mau bicara tentang Pilpres setelah tanggal 16 Oktober. Tanggal 3 Oktober dia dicapreskan. Setelah itu bergulir kan. Mengingat pengalaman saat itu, apa iya yang sekarang tidak diperlakukan seperti itu? Entah apa. Dan itu saya katakan di TV bahwa Anies langkahnya tidak akan mudah. Nasdem tiba-tiba deklarasi Anies di gedung Nasdem Tower secara terbuka mencalonkan Anies. 1 hari setelah Nasdem deklarasi terjadi operasi. Saya mengatakan operasi gelap, operasi jahat, bukan operasi gelap, operasi jahat. Operasi jahat, Nasdem 2 hari dioperasi. Lalu Pak Surya Paloh sangat gentleman. Dia panggil Anies, Nis, kita relax aja dulu. Situasinya sekarang ini agak berat. Bahkan lebih berat dibanding pada saat Pilpres. Tekanannya lebih berat dibanding Pilpres. Tapi Pak Surya dengan gentlenya memanggil. Pak Surya itu kalau ada berita baik dikasih tahu, ada berita buruk dikasih tahu. Dugaan saya yang sebelum-sebelumnya itu mulai terbukti. Walaupun pada saat itu saya tidak bisa memprediksi bentuknya seperti apa. Tapi ternyata ini operasinya beda. Lalu kemudian PKB mengalami hal yang sama. 2 itu mulai memberitahu lah situasinya sangat tidak kondusif untuk terus menghadapi Anies. Lalu PKS tiba-tiba berbicara macam-macam yang katanya Anies tidak bisa menyelesaikan tenggang waktu 40 hari, tidak bisa meminta partai lain, yang itu sesungguhnya tidak dikomunikasikan kepada Anies. Dan Anies sudah mengkomunikasikannya kepada Nasdem, Nasdem pun terima paket Anies dengan Sohibul Iman. Problemnya Nasdem dalam posisi tekanan. Itu kan? Dalam posisi tekanan, jadi agak berat untuk meneruskan Anies berlayar. Tanggal 19 mereka deklarasi semua di Hotel Sultan. Maka tertutup-tutuplah pintu bagi Anies untuk maju karena minimalkan 20% untuk bisa maju di KI. Waktu itu belum MK. Belum MK. Ada putusan MK. Jadi hari Senin itu kita ya sudah, inilah yang memang harus kita hadapi. Senin tertutup, Selasa pagi jam 11 MK bukan kita mendapat beritanya tidak melalui MK. Kita mendapat beritanya dari tweetnya Titik Perludem. Itu kita harus buka semua kan. Informasinya dari Titik karena dia mengamati. Kita lewat radar ini, nggak masuk dalam radar kita itu. Ramailah di media sosial. Lalu akhirnya benar bahwa MK membuat kebijakan hanya 7,5%. Maka pintu untuk Anies terbuka kembali. Karena pintu terbuka kembali, komunikasi antara Anies dengan PDIP, DPD-nya terutama, Aming ya, naik panggil, itu berjalan intens. Sampai hari Sabtu Anies diundang ke DPD PDIP. Datang ke sana ngobrol seperti biasa, menjawab visi. Dan itu semakin intens. Lalu hari Minggu malam Ahmad Basarah juga Said Abdullah datang menemui Anies di markasnya Anies.
Iya, itu kan fotonya terpampang. Bukan di kantor PDI ya itu ya? Bukan. Oh, oke. Pada malam kita datang. Dan sebelumnya udah komunikasi lain-lain ya. Udah panjang lah komunikasi itu. Dan ada yang diteken-teken aku lihat tuh bang. Iya. Apa itu? Panjang. Lalu ya biasa. Anda lebih paham tuh soal persyaratan saya nggak ngerti itu. Karena kan dia di sekretaris majelis pembina partai ngerti. Saya nggak paham kayak gitu isinya seperti apa, saya nggak paham. Lalu Senin Anies diminta datang ke DPP PDIP bertemu dengan Rano Karno. Yang di situ katanya ada rencana deklarasi Anies. Yang kemudian sampai di sana terjadi perubahan situasi. Katanya ditunda untuk nanti aja dulu karena masih ada proses yang harus dilewati lebih dulu. Sudah, Anies kembali ke markas, saya pun datang menunggu berita, menunggu update. Ternyata sore muncul nama. Karena itu ada penundaan, kita pikir ini berita liar aja, Pramono Anung dan Rano gitu kan. Karena ini kan ada ditunda. Yang akhirnya ternyata terjadi Pramono dengan Anung. Batalah Anies maju di Pilkada DKI karena PDIP mencalonkan Pramono dengan Rano Karno, sementara 12 partai yang lainnya ikut di koalisi Kim Plus itu. Yang di situ terbawa juga 3 partai yang tadinya mendukung Anies. 3 partai itu berkat operasi jahat yang dilakukan. Saya harus tegaskan itu. Lalu tiba-tiba muncul berita bahwa Anies akan dicalonkan di Jawa Barat. Saya dapat info itu, saya pikir itu relawan. Bang, ini apa benar Anies akan dicalonkan di Jawa Barat? Saya jawab, itu cuma isu. Kalaupun itu benar, secara moral saya tidak yakin Anies akan bersedia. Tampak saya berkomunikasi dengan Anies. Jadi tampak berkomunikasi, saya seperti menjawab pertanyaan teman gitu loh. Ternyata itu jadi headline. Kebayang kalau Anies terima kan muka saya mau taruh di mana gitu kan. Tapi karena saya tahu wataknya Anies rasanya nggak mungkin gitu kan. Jadi saya jawab seperti itu, tetap yakin aja ini tidak mungkin gitu. Dan belum ada pembahasan sama sekali soal Belum Jawa ada Barat. pembahasan sama sekali. Tanggal 28. Udah 28 sore jamnya ada itu. Tanggal 29 malam saya sudah tidak bisa berada di dekatnya Anies. Kenapa? Saya tidak kuat melihat mukanya dia yang sangat anteng, senyum, biasa, tidak ada beban. Tapi saya tahu situasi yang terjadi gitu loh. Jadi secara perasaan saya udahlah, udah mendingan saya jauh-jauh aja. Karena semakin dekat dia, saya yang semakin uring-uringan. Orangnya sendiri antang-antang aja. Saya pribadi malah yang nggak bisa gitu melihat situasi semacam itu. Jadi saya datanglah tanggal 29 malam ke Kebayoran, ternyata membahas tentang Anies dicalonkan di Jabar. Keputusannya tetap sama, Anies menolak. Tidak bersedia karena satu, kalau di Jakarta memang ada permintaan warga untuk dia maju. Di Jabar ini nggak pernah. Yang kedua, walaupun suaranya dia 31% di Jabar, tetapi kan secara etika seolah-olah dia memburu jabatan. Gagal di Jakarta, maju di Jabar gitu kan. Jangankan begitu, ada satu hal begini saya cerita ya. Habis Anies kalah Pilpres itu, saya bertanya kepada Anies, kita siapkan KTP untuk maju independen. Saya yang minta. Apa kata Anies? Jangan. Kenapa? Tidak baik kepada teman-teman kita yang mengusung kita di partai. Sumpah saya menyesal mengikuti moralnya dia. Karena yang saya dapat Anies ini bermoral banget gitu loh. Jadi jangan. Kita hargai teman-teman yang mengusung kita. Kalau pada saat itu saya tidak mengikuti dia, saya kumpulkan KTP, kan bisa berlayar. Tapi karena saya mengikuti orang bermoral satu ini,
Ya nggak bisa bergerak kan, akhirnya tetap harus dengan partai. Padahal saya sudah punya ide itu untuk mengumpulkan KTP. Dan gampang banget kok kalau untuk ngumpulin KTP untuk Anies. Tapi Anies yang menahan karena menghargai teman-teman yang mengusung di partai. Dan pasti akan gaduh lagi beritanya. Jadi Anies menolak itu. Jadi kejadian Bandung itu kondisinya seperti itu. Dan kalau yang namanya Julvan Lindan mengatakan Anies oportunis, sesungguhnya Julvan Lindan lah yang oportunis sejati. Karena Anies datang ke partai manapun, dia membawa gagasannya. Bukan Anies ke PKS dia menjadi PKS, dia ke PDIP menjadi PDIP. Tidak. Anies datang ke partai tetap menjadi Anies, menjadi dirinya dengan gagasan-gagasannya. Julvan datang ke PDIP jadi PDIP, pindah ke Nasdem jadi Nasdem, berikut kepribadiannya. Beda cerita bos, gitu loh. Yang kedua dia katakan Anies selama di DKI sirkus. Saya mau tanya sama yang namanya Julvan Lindan karena nggak ada saya waktu Anda wawancara dia. Di mana di Jakarta, ini satu aja selain yang banyak hal dilakukan. Di mana tempatnya di Jakarta jembatan penyeberangan orang yang ramah kepada anak, ramah kepada ibu hamil, ramah kepada kaum disabilitas, ramah kepada lansia, ada di Jakarta sebelum Anies menjadi gubernur. Di mana adanya? Itu sirkus. Kapan orang miskin dapat akses untuk beli air bersih melalui PAM sebelum adanya Anies? Hidup orang miskin di Jakarta itu untuk beli air bersih lebih mahal daripada kita. Karena dia kan belinya pikulan, mahal. Dan nggak bisa air PAM masuk karena dibatasi oleh IMB, nggak ada IMB, nggak legal. Oleh Anies, urusan dia legal atau tidak urusan pengadilan, tapi hak dasar manusia harus dipenuhi. Maka dibuatlah IMB kawasan agar warga dapat akses air bersih. Yang begitu sirkus Bang Julvan, mohon maaf. Jadi Itulah tadi ya dari pernyataan dari Khalifah. Menarik bukan? Artinya secara tidak langsung bahwa ini luar biasa Anies Baswedan begitu kan. Luar biasa. Sehingga mereka apapun yang terjadi begitu kan, Anies Baswedan tetap tersenyum. Mari kita baca ini. Relawan Anies Baswedan His Khalifah beberkan cerita di balik batalnya rencana PDP usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024. His mengungkapkan jika memang ada rencana PDP menduetkan Anies Rano Karno di Jakarta dan Pilkada Jakarta. Menurut His, rencana tersebut ditunda secara mendadak hingga akhirnya PDP mendeklarasikan Pramono Anung dan Rano Karno. Anies diundang ke DPP ya PDIP Sabtu 24 Agustus 2024. Kemudian pada hari Minggu malam tanggal 25 Agustus, dua elit PDIP mendatangi Anies di markas Anies di Jakarta Selatan untuk mendatangi berkas ya, mendatangani berkas. Kata Ges dalam keterangannya pada Jumat 30 Agustus 2024. Selanjutnya pada Senin 26 Agustus 2024 PDIP meminta Anies untuk hadir DPP ya di DPP PDIP yang rencananya akan dideklarasikan bersama Rano Karno. Anies diminta hadir di gedung belakang DPP PDIP bertemu dengan Rano Karno dan teman-teman PDIP. Kemudian mendadak terjadi perubahan situasi yang kemudian dikatakan untuk ditunda. Bayangkan ya. Ini ditunda begitu kan ya. Dari Anies Baswedan sudah siap-siap datang, sudah mendatangani apa yang kemudian menjadi syarat begitu kan, datang ke DPP di situ ya. Jam 12 seharusnya itu deklarasi, tapi itu ditunda. Kabarnya begitu kan. Begitu ngerinya ya situasi politik hari ini. Kenapa PDP takut? Kan begitu pertanyaan. Kenapa kok PDP takut para penguasa? Dan kita lihat sekarang begitu kan. Makanya yang terjadi selama ini adalah bahwa persoalan-persoalan ini ya publik sudah mengetahui yang banyak begitu dengan situasi itu begitu ya. Maka dengan adanya ini Seges itu ya pulang ke tempat pemenangan Anies Baswedan. Selanjutnya pada hari Senin 26 Agustus 2024 PDIP meminta Anies untuk hadir di DPP PDIP yang rencananya akan deklarasi bersama dengan Rano Karno. Anies diminta hadir di gedung belakangan DPP PDIP bertemu dengan Rano Karno dan teman-teman PDIP, kemudian mendadak terjadi perubahan situasi yang kemudian dikatakan untuklah ditunda. Lalu sore hari terjadi perubahan ya, nama yang kemudian dicalonkan adalah Rano Karno adalah Pramono dan Rano Karno.
Cerita di balik itu adalah cerita yang sama dengan partai-partai sebelumnya yang mendukung Anies tapi lebih kompleks tambahnya. GIS mengatakan kemudian diminta ya untuk maju di Pilgub Jabar. Ya, GIS ya mengatakan Anies kemudian diminta maju untuk Pilgub Jabar oleh PDIP. Ya, namun Anies tidak bersedia karena tidak ada aspirasi rakyat dari warga DPD PDIP di situ begitu kan. Artinya kalau tidak ada ngapain begitu kan. Seolah-olah kan Anies Baswedan nanti berjuang sendiri mau kemana tolah-toleh begitu ya. Anies bukan mengejar jabatan oleh sebab itu dia tak bersedia dan secara secara moral tidak etis. Walaupun secara pemilih di Jawa Barat Anies mendapatkan 31% suara ya pada saat Pilpres. Dengan demikian, kandaslah sudah semua ikhtiar warga Jakarta mendatangi partai-partai itu. Dan ini yang menjadi alasan begitu kan. Sehingga ini Anies Baswedan tidak bisa berlayar. Apa yang terjadi dalam situasi politik ini? Yang terjadi bagi kami ini pembelajaran sangat berharga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa partai-partai itu banyak tersandra. Satu, yang kedua adalah tersandra kekuasaan, tersandra kasus begitu kan. Sehingga situasi politik ini kan tidak menentu. Ya seperti lihat saja realitasnya begitu kan. Anies Baswedan pasti paham, publik masih paham dengan situasi seperti ini. Tapi sekelas PDIP besar ya, partainya kader-kadernya banyak ya, ada 12 juta KTA anggota PDIP begitu kan, sehingga kenapa kok masih takut? Ada apa di balik ini semua? Ini yang mesti dipertanyakan begitu kan. Sehingga yang terjadi selama ini kan seolah-olah ada nuansa yang dipreteli begitu. Makanya Anies Baswedan tidak bisa berlayar. Makanya saya menjadi pertanyaan kenapa sekelas PDIP kok masih takut ya? Siapa di balik ini semua? Jangan-jangan perbincangan itu adalah Mulyono. Jangan-jangan karena ini banyak spekulasinya begitu kan. Sehingga yang terjadi bagi kami ya mau siapa lagi begitu, dan orang tidak melihat bahwa Pramono dan Rano Karno begitu kan. Nah, rasionalitasnya seperti apa begitu. Orang belum melihat itu. Tapi pada kenyataannya kalau ingin menang kan seharusnya kan mengusung Anies Baswedan. Itu sudah pasti di situ. Tapi mau bagaimana lagi? Wallahu a'lam. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.